Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home. Pengertian dari resistensi antibiotik adalah kondisi ketika suatu strain bakteri dari dalam tubuh manusia menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik. Resisten ini berkembang secara alami melalui mutasi evaluasi, acak, dan juga direkayasa oleh pemakaian obat antibiotik yang tidak tepat. Kemudian resistensi antibiotik merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di seluruh dunia. Ketika Anda terinfeksi bakteri yang resisten antibiotik, pengobatan untuk menjadi lebih sulit dan harus menggunakan obat yang lebih kuat dan lebih mahal dengan lebih banyak efek samping. Contohnya, bakteri yang telah menjadi resisten terhadap antibiotik termasuk spesies yang menyebabkan infeksi kulit, meningitis, penyakit menular seksual, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjelaskan apa penyebab bakteri menjadi resisten antibiotik. Ketika seseorang mengambil antibiotik, bakteri yang sensitif akan terbunuh, namun bakteri yang resisten bisa terus tumbuh dan berkembang biak. Penyalahguna dan penggunaan antibiotik yang berulang merupakan penyebab utama bakteri menjadi resisten. Jadi penting untuk menggunakan antibiotik dengan tepat agar penyebab bakteri resisten dapat dikendalikan dengan benar dan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme terjadinya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terjadi dikarenakan bermutasinya gen bakteri dan juga transfer gen antar bakteri, di mana cara kerja antibiotik itu sendiri merupakan tekanan bagi bakteri. Bakteri yang telah bermutasi, yang berhasil bermutasi akan dapat bertahan hidup dan terus-menerus berproduksi. Bakteri ini kemudian akan menurunkan gen resisten kepada keturunannya, yang dimana keturunan ini akan menciptakan atau membentuk suatu koloni yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Bakteri ini juga dapat mentransferkan gen resisten terhadap bakteri yang lainnya. Salah satu contoh resistensi antibiotik yang paling terkenal ialah terhadap penisilin, di mana cara kerja penisilin itu sendiri dengan menghasilkan beta-laktam yang bekerja dengan cara menghancurkan dinding sel bakteri. Bakteri-bakteri yang telah berhasil bermutasi, bakteri-bakteri tertentu yang telah berhasil bermutasi akan menghasilkan enzim yang dapat menghancurkan beta-laktam tersebut, yang biasa disebut dengan beta-laktamase. Akibatnya, pada bakteri tersebut, antibiotik penisilin sudah tidak dapat lagi digunakan, bahkan harus diganti dengan antibiotik lain. Terlebih lagi, suatu bakteri dapat membawa berbagai macam gen resisten terhadap beberapa antibiotik lainnya. Bakteri demikian tidak hanya resisten terhadap satu antibiotik, melainkan banyak antibiotik. Biasa disebut dengan superbug. Dengan demikian, pengobatan infeksi bakteri akan semakin sulit dan akan semakin mahal dikarenakan terbatasnya pilihan antibiotik yang dapat digunakan oleh pasien tersebut. Kenapa harus khawatir terhadap bakteri resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik merupakan salah satu masalah utama di dunia kesehatan selama satu dekade terakhir. Hampir setiap jenis bakteri menjadi lebih kuat dan kurang responsif terhadap pengobatan antibiotik. Fakta ini bisa mengancam karena bakteri dapat menyebar ke seluruh anggota masyarakat, teman sekolah, dan rekan kerja, sehingga menimbulkan rantai penyakit yang menular ke seluruh tubuh manusia serta
mahal pengobatannya. Bakteri resisten antibiotik menyebabkan salah satu kerusakan dan penderitaan bagi anak-anak maupun dewasa yang menderita infeksi umum yang dulu dapat disembuhkan dengan antibiotik. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara menghindari infeksi resisten antibiotik. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Gunakan antibiotik apabila benar-benar diperlukan. 2. Tanyakan kepada petugas kesehatan apakah antibiotik tersebut bermanfaat bagi penyakit yang sedang Anda alami. 3. Hindari mengonsumsi antibiotik untuk infeksi virus seperti pilek atau flu. 4. Hindari menyimpan antibiotik untuk diminum ulang. 5. Minum antibiotik sesuai resep dan waktu yang diberikan. 6. Hindari mengonsumsi antibiotik orang lain karena bisa saja tidak sesuai dengan penyakit yang sedang Anda alami. 7. Jika petugas kesehatan yakin bahwa Anda tidak mengalami infeksi bakteri, maka minta saran untuk cara meringankan gejala yang sedang Anda alami.